Om Swastiastu, selamat siang dokter dan juga teman-teman. Hari ini saya bersama dengan Ibu Made akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak seperti influenza, flu Singapura, batuk, diare dan juga campak. Serta di sini akan saya jelaskan bagaimana penanganan pertama ketika anak itu mengalami sakit. Dan juga saya sedikit memberikan tips dan trik bagaimana untuk meningkatkan nafsu makan anak ketika sedang sakit. Untuk pertama-tama mungkin saya minta ibu mengisikan pretest terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan kenapa penting bagi anak itu mendapatkan imunisasi dasar di puskesmas. Jadi imunisasi atau vaksinasi itu penting karena bekerja dengan cara mengaktifkan sistem imun tubuh untuk menyerang penyakit. Anak itu perlu diberikan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang spesifik seperti hepatitis, TBC, polio, ada batuk, pertusis, dan juga campak. Nah, kenapa anak itu bisa tetap mengalami sakit walaupun sudah diimunisasi? Karena hal ini disebabkan vaksin itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu untuk membangun antibodi sehingga imun itu terbentuk. Jadi kurang dari 2 minggu anak itu masih memiliki rentan untuk terinfeksi agen infeksi. Lalu yang kedua itu karena jumlah antibodi yang di dalam tubuh anak itu tidak cukup melawan jumlah agen infeksi. Maka dari itu di sini terdapat juga vaksin-vaksin booster atau vaksin tambahan. Baik, dengan demikian dalam mencegah anak terkena penyakit infeksi itu diperlukan peran aktif ibu di dalamnya. Yang pertama mengenai definisi penyakit infeksi pada anak. Jadi penyakit infeksi atau penyakit menular itu merupakan kumpulan jenis penyakit yang mudah menyerang anak karena dari anaknya sendiri itu belum memiliki sistem imun yang sebaik pada orang dewasa. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, bisa virus, bakteri, dan juga parasit. Penyakit infeksi yang sering dialami oleh anak itu ada influenza dan flu Singapura yang menyerang sistem pernapasan atas, sedangkan batuk itu adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan bawah. Lalu juga ada diare. Untuk diare itu menyerang sistem pencernaan, sedangkan campak biasanya menginfeksi pada kulit. Untuk jenis-jenis penyakit infeksi pada anak, di sini saya akan menjelaskan 5 penyakit yang paling sering terjadi. Mulai dari yang pertama itu ada penyakit influenza. Untuk gambaran klinisnya itu memiliki gejala yang bernama influenza-like illness atau disingkat ILI. Jadi gambarannya itu ada demam di atas 38 derajat Celcius, lalu ada batuk pilek, nyeri otot, dan juga nyeri tenggorokan. Penyebabnya itu disebabkan karena virus influenza. Untuk masa inkubasinya itu dari virusnya itu adalah 1-7 hari di dalam tubuh. Sumber dan cara penularannya itu bisa dari droplet dan aerosol. Jadi untuk droplet itu dia cairan yang keluar dari mulut dan hidung, sedangkan aerosol itu adalah yang sudah bertebaran di udara. Untuk pencegahannya itu anak bisa diberikan vaksin influenza. Sedangkan ada juga yang namanya flu Singapura. Jadi untuk flu Singapura biasa dikenal dengan hand, foot, and mouth disease dengan singkatan HFMD ini. Gambaran klinisnya itu hampir mirip, tetapi terdapat nyeri saat menelan. Juga biasanya ditandai dengan ada munculnya sariawan, ruam, dan
lepuh pada kulit. Penyebabnya itu juga virus, tetapi dari golongan yang berbeda, yaitu virus Coxsackie virus A16 dan juga A6. Masa inkubasinya itu kurang lebih sekitar 3-7 hari. Untuk cara penularannya itu ada dari droplet, namun yang membedakan di sini adalah juga dari oral dan fekal. Jadi pada anak itu sering sekali memasukkan tangan atau mainan ke dalam mulut. Nah, bisa jadi hal-hal tersebut itu sudah terkontaminasi oleh agen infeksi ini sebelumnya. Untuk pencegahannya dari vaksinasi itu sendiri tidak diperlukan karena bisa dilawan sendiri oleh tubuh anak. Untuk penanganan, cara penanganan awal di rumah dalam menangani flu pada anak itu, yang pertama, jangan biarkan anak di ruangan yang berpendingin udara atau AC. Hal ini dihindari supaya hidung anak itu tidak tersumbat. Lalu juga untuk mengencerkan lendir-lendirnya itu bisa diberikan air garam yang diteteskan ke hidung. Selanjutnya akan disedot oleh penyedot. Untuk menjaga kehangatan anak itu juga bisa diberikan minyak telon. Dan juga ASI di sini sangat penting karena dalam ASI itu mengandung sistem imun yang dapat membantu anak. Kalau gejalanya masih parah, itu bisa dibawa ke dokter untuk diobati. Selanjutnya yang ketiga itu ada batuk. Jadi batuk yang saya akan bahas itu namanya batuk rejan atau pertussis. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan whooping cough. Karena pada anak itu biasa dimuncul suara seperti whoop seperti itu. Untuk gambaran klinisnya itu ada 3. Yang pertama ada fase kataral. Jadi fase kataral ini adalah fase awal yang berlangsung sekitar 7 hari setelah infeksi. Gejalanya itu masih ringan, jadi ada flu, bersin-bersin, mata berair, ada juga nafsu makan yang mulai menurun. Lalu yang kedua ada fase paroksimal, di mana berlangsung sekitar 10-14 hari. Untuk gejalanya itu wajah pada anak saat batuk itu memerah atau keunguan. Jadi juga disertai bunyi whoop saat anak itu menarik napas dan batuk. Biasanya setelah batuk itu juga seperti ingin muntah dan merasa sangat sulit untuk menarik napas. Dan yang ketiga itu adalah fase konvalesen. Jadi fase konvalesen ini adalah fase pemulihan yang berlangsung sekitar 4-6 hari. Jadi pada fase ini tingkat keparahan dan juga frekuensi batuknya itu mulai menurun. Penyebabnya bisa karena bakteri Bordetella pertussis dan juga bakteri Bacillus pertussis. Masa inkubasi itu ada 7-20 hari. Untuk sumber dan cara penularannya itu dari ludah atau droplet. Pencegahannya bisa diberikan vaksin DPT. Untuk batuk itu bisa dilakukan penanganan awal juga di rumah, dimana yang pertama adalah memberikan air susu ibu. Lalu yang kedua sama-sama memberikan cairan salin untuk melenturkan lendirnya. Juga bisa diuap hangat dan diberikan minuman hangat. Dan juga apabila masih terasa buruk bisa dibawa ke dokter. Yang selanjutnya itu adalah penyakit keempat, adalah penyakit campak. Penyakit campak, gambaran klinisnya itu mungkin sudah sering diketahui, ada demam. Selain itu juga kulitnya itu muncul ruam-ruam kemerahan. Bisa disertai batuk dan pilek, dan biasanya pada mata anak itu kemerahan. Penyebabnya itu ada virus dari golongan Paramyxoviridae. Untuk masa inkubasi rata-ratanya itu adalah 10 hari. Untuk sumber dan cara penularan bisa dari droplet ataupun aerosol. Untuk campak, tindakan
Yang bisa dilakukan oleh ibu itu mungkin sudah mendapatkan vaksin sebelumnya, lalu anak harus istirahat yang cukup, lalu juga makan makanan berprotein tinggi, membatasi kontak erat terutama pada teman-teman sebayanya, lalu memperhatikan asupan makanannya dengan ditambah suplemen vitamin A karena dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan. Lalu menjaga kebersihan, jadi saat anak mengalami campak itu bukannya dilarang untuk mandi atau hanya dilap saja, tetapi tetap dimandikan menggunakan air hangat. Lalu juga menghindari dehidrasi bisa dengan memberikan air susu ibu yang lebih dari frekuensi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah memeriksakan anak ke dokter. Untuk penyakit terakhir yaitu penyakit diare. Untuk diare itu gejala utamanya adalah buang air besar dengan konsistensi yang lembek atau encer dan lebih sering dari biasanya itu lebih dari 3 kali. Untuk penyebabnya itu bisa dari bakteri yang bernama Vibrio cholera dan juga virus bernama rotavirus. Untuk masa inkubasi dari Vibrio cholera itu adalah beberapa jam hingga beberapa hari, sedangkan rotavirus itu antara 1-3 hari. Untuk sumber dan cara penularannya, antara Vibrio cholera dan rotavirus sama-sama ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang perlu diperhatikan pada diare itu sebetulnya adalah dehidrasi. Jadi tingkat dehidrasi itu perlu untuk segera ditangani dengan merehidrasi. Jadi bisa dengan memberikan ASI lebih sering dari biasanya, memberikan oralit. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam pemberian oralit itu jangan sampai kemanisan ataupun keasinan. Lalu yang ketiga, memberikan obat zinc. Zinc ini dapat mengurangi parahnya diare. Lalu yang keempat itu bisa memberikan air mineral dan juga makanan-makanan yang berkuah supaya cairan tubuh anak itu tergantikan. Yang kelima adalah membawa anak ke sarana kesehatan, dan yang keenam itu adalah memberikan makanan sesuai umurnya. Mungkin sebelumnya saya dan juga Ibu Made sudah melakukan penyuluhan mengenai MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Baik Ibu, selanjutnya di sini biasanya pada anak itu saat mengalami sakit pasti akan sulit makan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana agar anak itu dapat meningkat nafsu makannya ketika sakit. Dimulai dengan status gizi. Status gizi pada anak itu penting untuk diperhatikan karena apabila mengalami status gizi yang buruk, tentu untuk membangun dan memelihara jaringan tubuhnya itu tidak ada. Jadi ada beberapa status gizi, yaitu ada status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan juga gizi lebih. Jadi yang pas di sini adalah gizi baik, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Jadi pada saat anak sedang sakit, cara kita meningkatkan nafsu makannya itu adalah dengan melakukan metode feeding rule. Jadi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam memberikan anak makan, yaitu dengan penjadwalan makan yang tepat, memerhatikan lingkungannya, dan juga bagaimana prosedur pemberian makannya. Mulai dari jadwal makan, ada jadwal makan utama dan juga ada makan selingan. Jadwal makan utama itu bisa dilakukan 3 kali dalam sehari dan ditambah makanan selingan yaitu 2 kali sehari di antara 3 kali proses makan. Lalu untuk susunya itu bisa diberikan 2-3 kali dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Di antara waktu makan itu anak hanya boleh diberikan air putih saja. Untuk lingkungan sekitar, pada proses feeding rules ini, ibu diharapkan bisa memberikan suasana yang menyenangkan. Jadi tidak memaksa anak untuk makan.
juga tidak boleh ada distraksi dari mainan atau televisi saat makan. Lalu prosedur-prosedur yang bisa dilakukan dalam feeding rules ini yaitu adalah memberikan anak kesempatan untuk makan sendiri. Jadi bila anak menunjukkan rasa tidak mau makan seperti mengatupkan mulut atau juga memalingkan kepala serta menangis itu, tawarkanlah makanan secara netral saja. Jadi tidak dengan membujuk, juga tidak dengan memaksa. Bila pada 10 hingga 15 menit anak tidak mau makan, ibu bisa mengakhiri saja proses makannya. Mungkin sekian presentasi dari penyuluhan hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya mau menanyakan salah satu dari penyakit infeksi pada anak tentang influenza. Kalau anak terkena influenza itu cara pencegahannya kan ada juga dari vaksin influenza, sedangkan dari kalau kita vaksin di puskesmas kan nggak ada. Sebaiknya itu dikasihnya di umur berapa untuk vaksin influenza? Sebetulnya untuk vaksin influenza itu pada umur mohon maaf saya kurang mengerti untuk vaksin influenzanya, nanti saya akan konsultasikan ke dokter. Tetapi untuk influenza ini dia cepat bermutasi, Bu. Maka dari itu tiap tahunnya itu sebetulnya kita sebagai orang dewasa sendiri juga perlu divaksin. Setiap tahun itu ada vaksin influenza. Ya, Bu, masih ada lagi. Untuk mungkin kalau gini pencegahan untuk anak yang demamnya terlalu tinggi itu kan bisa mengalami kejang gitu, kayak mungkin ada gimana kalau kita mencegahnya di rumah dulu sebelum dibawa ke dokter gitu. Baik, jadi saya sudah konsultasikan sebelumnya kepada dokter saya sebagai tutor. Di rumah itu diharapkan ada yang namanya obat, memang bukan obat dari dokter yang spesifik, tetapi di sini obat itu bisa menurunkan dari panasnya saja, yaitu dengan memberikan paracetamol yang biasanya merek dagangnya itu Sanmol. Itu ada yang untuk anak bayi itu namanya Sanmol drops. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan untuk memutarkan sedikit video mengenai pencegahan anak mengalami dehidrasi ketika diare. Baik, sekian pemutaran videonya Ibu. Mungkin dari videonya ada pertanyaan? Ya, sudah tidak ada. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya mohon Ibu untuk mengisikan postasnya. Terima kasih untuk penyuluhan hari ini Ibu. Baik, kalau begitu saya haturkan Om Santi Santi Om.